Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatan Tirza Syafira Putri dengan NIM 2301050047, nomor presensi 45. Perkenalkan, nama saya Salsa Enat Nafisa dengan NIM 2301050038 dari Rombel A, nomor presensi 37. Di video kali ini kita akan membahas tentang peran literasi digital dalam mengurangi berita hoax. Di era digital saat ini, penyebaran berita hoax atau palsu menjadi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan. Di dunia yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi, kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, memahami informasi secara kritis, dan partisipasi dalam masyarakat. Digital juga memberikan peran penting. Berita hoax atau palsu menyebar dengan mudah di platform media sosial dan internet yang mempengaruhi opini publik dan keputusan politik, serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap informasi yang sebenarnya. Diakses melalui berbagai platform seperti email, pesan, teks, dan media sosial lainnya, sehingga sangat memungkinkan tersebarnya berita hoax tanpa adanya validasi yang memadai. Baik, nah di kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih itu berita hoax, apa saja ciri-ciri berita hoax, dan bagaimana peran literasi digital dalam mengurangi berita hoax. Baik, yang pertama, apa sih itu berita hoax? Berita hoax atau biasa disebut dengan berita palsu merupakan berita yang sengaja dibuat-buat untuk menyesatkan publik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berita hoax seringkali memuat klaim palsu atau menyesatkan yang tampak sah atau dapat dipercaya. Namun sebenarnya tidak didasarkan pada kebenaran atau bukti substansial. Tujuan penyebaran berita palsu dapat bervariasi, mulai dari mencari sensasi dan keuntungan finansial hingga tujuan politik atau ideologi tertentu. Hoax dapat berupa teks, gambar, video, atau kombinasi dari berbagai jenis media. Berita hoax juga memiliki banyak ciri, seperti yang pertama, hoax biasanya memiliki judul yang bombastis atau provokatif untuk menarik perhatian dan memancing emosi pembaca. Yang kedua, berita hoax biasanya tidak menggunakan sumber yang dapat diverifikasi atau anonim. Isi pada berita juga tidak didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi. Fakta sering salah atau dipelintir. Yang ketiga, hoax menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform online lainnya, karena pembaca menyebarkannya tanpa memeriksa kebenarannya. Yang keempat, hoax biasanya mengandung perspektif yang tidak adil atau mencoba untuk memengaruhi opini publik untuk tujuan tertentu, seperti bisnis atau politik. Yang kelima, berita hoax seringkali menggunakan gambar dan video yang telah diedit untuk mendukung klaim mereka. Misalnya saja itu foto-foto kejadian lain yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang dibicarakan. Yang keenam, berita hoax seringkali mengandung banyak kesalahan, yaitu tentang tata bahasa dan ejaan, sebab berita tersebut dibuat secara terburu-buru tanpa melalui proses editing yang baik. Nah, kalian semua juga harus hati-hati karena individu yang menyebarkan berita palsu dapat dikenakan hukuman yang berbeda-beda, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, sanksi bagi penyebaran berita palsu diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selanjutnya ada peran literasi digital untuk mengurangi berita hoax. Literasi digital memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi penyebaran berita hoax. Literasi digital membantu orang menghindari menyebarkan informasi dari sumber yang meragukan, karena mengajarkan mereka untuk mengenali sumber yang dapat dipercaya dan membedakan sumber yang tidak dapat dipercaya. Kemudian, literasi digital mengajarkan orang untuk memverifikasi informasi melalui situs-situs cek fakta sebelum mempercayai atau membagikannya. Ini termasuk memeriksa tanggal, konteks, dan sumber asli informasi. Dengan literasi digital dapat memahami teknik manipulasi dan propaganda. Kemampuan untuk membedakan gambar dan video yang telah diedit atau diambil di luar konteks adalah bagian dari pelatihan dari literasi digital. Ini membantu dalam mengidentifikasi berita hoax yang menyebarkan berita palsu dengan menggunakan manipulasi visual. Berikut merupakan strategi yang dapat digunakan untuk menerapkan literasi digital. Yang pertama yaitu memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dan universitas untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan media digital secara kritis.
Yang kedua yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat umum melalui workshop, seminar, dan kursus online. Yang ketiga yaitu mengikuti kampanye yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya literasi digital. Yang keempat yaitu mempromosikan program mentoring di mana orang yang lebih mahir dalam teknologi membantu mereka yang kurang mahir seperti program Teaching the Elders yang menghubungkan generasi muda dengan orang tua. Dengan menggunakan pendekatan ini, literasi digital masyarakat dapat ditingkatkan secara keseluruhan, membantu mengurangi penyebaran berita palsu, dan meningkatkan kemampuan orang untuk berinteraksi dengan teknologi digital dengan aman dan efektif.